I can move mountains, I can work a miracle, work a miracle. Oh, oh, oh. I'll keep you like an oath. May nothing but death do us part. Assalamualaikum. Hello, hai piknikers. Bumi Istimewa Yogyakarta memang gak pernah kehabisan keistimewaannya. Berbagai destinasi wisata baru yang unik dan kreatif terus bermunculan seiring dengan berkembangnya potensi wisata di Yogyakarta. Yes, kayak destinasi wisata piknik kita kali ini, piknikers, yang tidak hanya menyuguhkan keunikan kreativitasnya, tapi juga bisa jadi tempat edukasi yang wajib piknikers kunjungi. Halo hai piknikers, gimana nih puasanya, masih belum bolong kan ya? Nah, biar tambah semangat nih puasanya, Anggi mau ngajak piknikers ngabuburit sambil jalan-jalan asyik di salah satu destinasi wisata yang ada di kawasan Pantai Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namanya Gardu Action. Nah, destinasi wisata ini dijamin anti mainstream piknikers karena selain bisa berwisata, piknikers juga bisa belajar tentang tata pengolahan sampah. Nah, seperti apa serunya? Ikuti terus Anggi hanya di Piknik Asyik dan pastinya istimewa. Piknikers memasuki pintu masuk Gardu Action, kita disambut susunan potongan bambu yang so epic and so unik. And happy-nya lagi nih, pengunjung hanya dikenai biaya tiket masuk mulai dari 1.000 hingga 2.000 rupiah saja. Wow, mutu derah kan? Murah bingo! Ya, piknikers, dengan uang Rp2.000 kita bisa langsung menikmati wisata asyik di Gardu Action ini. Cukup murah ya pemirsa, ikuti saya terus di Piknik Asyik dan pastinya istimewa. Piknikers, mendengar kata gardu, biasanya yang terlintas di pikiran kita yakni bangunan mungil layaknya pos kamling lengkap dengan tikar dan kentongannya. Tapi, wait, di Gardu Action ini, piknikers nggak akan menjumpai gardu ronda. Karena Gardu Action memiliki arti garbage and care. Yes, di antara pepohonan cemaranan teduh terlihat beberapa tempat duduk yang terbuat dari kayu. Ornamen-ornamen unik cantik yang terselip di beberapa sudut kian mempercantik area ini. For your information piknikers, tidak hanya menjadi pemanis saja, beberapa ornamen juga dimanfaatkan sebagai objek maupun background selfie oleh pengunjung yang datang. Karena bentuknya memang yang really apik dan menawan. Namun siapa yang menyangka jika ornamen-ornamen unik tersebut ternyata terbuat dari barang-barang bekas yang dianggap sebagai onggokan sampah. Jadi sesuaikan dengan namanya Garbage and Care. Nah, piknikers masuk ke kawasan Gardu Action ini kita langsung disambut sama barang-barang unik yang terbuat dari garbage alias sampah. Seperti yang di belakang saya ini ada meriam unik yang terbuat dari botol-botol plastik bekas, dan di sini ada miniatur ATV yang dibuat lucu banget dari beberapa barang bekas yang dicampur sama sampah-sampah dari botol plastik, dan pastinya masih ada banyak barang lain seperti yang ini. Ini ada botol-botol plastik yang dibuat demikian rupa menjadi ini, ada Squidward, ada burung-burung hantu kecil. Jadi ini adalah botol-botol plastik yang dilukis jadi hiasan lucu. Kreatif banget ya piknikers. Nah, piknikers, ikuti saya terus tetap di Piknik Asyik dan pastinya istimewa. Piknikers, kesadaran terhadap pengelolaan sampah memang harus ditingkatkan, yes. Apalagi mengingat sampah sangat mengganggu pemandangan. Nggak cuma itu, sampah yang menumpuk juga bisa menjadi sarang penyakit dan sumber polusi. Nah, maka dari itu, organisasi pemuda yang ada di Kecamatan Mancingan tergerak hatinya untuk peduli terhadap sampah. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang Gardu Action, Anggi akan ngajak piknikers untuk ngobrol bareng Mas Vika, ketua dari pengelola Gardu Action. Halo Mas, Anggi, Mas Vika ya. Saya ikut duduk ya Mas ya. Silakan. Mau ngobrol-ngobrol nih tentang Gardu Action.
Nah, Piknikers, ini saya sudah bersama dengan Mas Vika, salah satu pengelola dari Gardu Action ya Mas. Saya mau nanya beberapa pertanyaan nih Mas. Kayak mungkin bisa diceritain gitu ke Piknikers, awalnya membuat Gardu Action ini gimana sih awalnya, ide awalnya, dan apa yang membuat akhirnya bikin tempat kayak gini? Jadi memang ide awal, kita berawal karena tumpukan sampah yang ada di sini. Jadi dulu itu yang ada bakso di atas itu, itu memang bangunan dari pemerintah. Tapi itu isinya hanya sampah dari wisatawan, dari warga, itu sampai benar-benar menumpuk sampai depan sana. Jadi mungkin sekitar 10 meter itu di luar ruangan tak sampah. Nah itu kan terkena angin, itu masuk ke area ini. Dan yang kena imbas itu adalah efek dari sampah tersebut warga Parangkusumo. Itu kan kemarin kenapa yang ramai itu di sebelah pantai Parangkusumo, itu yang kena sampahnya di sebelah Parangkusumonya. Nah itu kan kemarin hampir konflik. Konflik antara Parangkusumo dan Parangkusumo, ini gimana kok sampahnya yang kena imbas hanya kita nggak kebagian rezeki. Nah itu karena kita pemuda itu saling kumpul, sering juga untuk ngobrol-ngobrol sesuatu. Nah waktu kumpul kita ngobrol yang lagi panas itu kemarin konflik sampah. Nah akhirnya kita gimana teman-teman, kita mau terlibat untuk konflik atau kita cari solusi. Nah akhirnya kemarin udah kita coba cari solusi, kita browsing apa toh sampah itu, terus gimana pengolahannya. Itu kita browsing, kita udah dapat sedikit banyak tentang sampah. Tanggal 4 Juli 2015 kita proses di area ini. Dan memang benar area ini benar-benar tumpukan sampah semua. Berarti dulu di sini banyak sampah ya Mas? Iya, sampah, dan kita bersihkan itu selama 1,5 bulan. Jadi sampai 4 Juli sampai dengan 19 Agustus 2015. Itu kita camping di sini, kita clean up setiap hari, kita sharing setiap malam, dan pulang bahkan hanya mandi, nanti bawa beras, kita masak. Formalitas ya pulangnya. Itu kita benar-benar terfokus selama 1,5 bulan di sini. Itu memang kenapa kita mendirikan Gardu Action, itu salah satu untuk penanganan sampah. Piknikers, selain berbagai pernak-pernik hasil daur ulang, ada area-area kosong yang biasanya digunakan sebagai camping ground. Melalui camp ini, biasanya edukasi tentang sampah dapat dipelajari lebih dalam dengan berbagai kegiatan recycle sampah. Komplit banget pokoknya Piknikers. Selain disuguhi dengan panorama alam kawasan pantai Parangkusumo, Piknikers juga bisa belajar banyak tentang sampah dan pemanfaatannya, termasuk membuat berbagai kreasi dari barang bekas yang bahkan layak dijual. Ya, Piknikers, di Gardu Action ini juga ada education camp atau camping ground yang nggak hanya bisa Piknikers pakai buat camping aja, tapi juga bisa belajar tata cara pengolahan sampah. Tempatnya ada di belakang sana. Tapi sebelum ngecamp di sini, Piknikers harus izin dulu nih sama pengelola Gardu Action ini. Dan yang paling penting harus jaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan. Jika Piknikers ingin mendapatkan ilmu tentang pengolahan limbah dan sampah, pengelola Gardu Action tidak akan sungkan menerangkannya. Sesuai nama Gardu Action yang berarti Garbage Care and Education, pengelola selalu mengedukasi setiap pengunjung yang datang. Mengolah limbah rumahan atau sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Piknikers belajar tidak harus secara formal di bangku sekolahan. Di ruang terbuka seperti ini kayak di Gardu Action juga bisa. Nah, ini adalah mini kelas untuk belajar bagaimana pengolahan sampah di Gardu Action. Makin asik belajarnya karena di tempat yang sejuk di bawah pohon cemara udang kayak gini. Piknikers, masih banyak keunikan yang ditawarkan di Gardu Action. But after this break, yes, so don't go anywhere. Stay tune terus di Piknik Asyik dan pastinya istimewa.